Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Galuh Istiqomah, dan ada teman saya, Lydia. Di sini kami akan menjelaskan hasil materi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pendidikan Islam dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Nauqib Al-Atas. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Galuh Istiqomah. Nauqib Al-Atas, biografi Al-Atas. Sosok Al-Atas mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat awam. Akan tetapi, bagi kalangan akademis, khususnya bagi di dalam bidang pemikiran pendidikan Islam, sangat terkenal. Al-Atas sangat terkenal, tidak dapat dipungkiri. Islam Nauqib Al-Atas sudah pasti sangat terkenal. Selain dikenal sebagai ahli dalam bidang pendidikan dan pencetus gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, ia juga dikenal sebagai ahli sejarah, ahli filsafat, dan juga seorang seniman. Riwayat Nauqib Al-Atas. Nauqib Al-Atas atau dengan nama aslinya Syekh Muhammad Nauqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Atas dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Ia adik kandung dari Prof. Dr. Husain Al-Atas, seorang ilmuwan dan pakar sosiologi Universitas La Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ayahnya bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas, sedangkan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus, keturunan kerabat Raja-Raja Sunda Ukapura, Jawa Barat. Sebagai sejarawan dikenal dengan mengkhususkan diri daripada sejarah di kawasan Melayu dalam bidang filsafat. Perkembangan mungkin tidak mengenal sesosok filosof sekaligus Muhammad Iqbal kalau bukan pada diri Nauqib Al-Atas hingga sekarang telah menjadi warga negara Malaysia. Kepakarannya hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi telah menjelajahi hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia. Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas termasuk salah satu pemikir dan pembaharu pendidikan Islam dengan ide-ide segarnya. Al-Atas tidak hanya sebagai intelektual dalam hal yang pendidik dan persoalan umum umat Islam, tetapi juga pakar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya Muhammad Nauqib Al-Atas. Sebagai tokoh intelektual, Al-Atas banyak meninggalkan karyanya, yaitu sampai saat ini sudah dalam kurang lebih 26 karya yang berupa buku dan juga ada artikel-artikel. Di antara karya-karya menulisnya dapat kita kemukakan salah satunya adalah rangkaian Rubaiyat Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBV Kuala Lumpur 1959. Karya-karya ditulisnya tersebut banyak dipakai sebagai bahan pengajaran, terutama dalam tingkat perguruan tinggi. Melalui karya tulisnya dapat diketahui bahwa Nauqib Al-Atas merupakan seorang yang handal dan penulis yang sangat produktif. Yang ketiga, makna pendidikan Islam menurut Syekh Nauqib Al-Atas. Konsep pendidikan menurut Nauqib Al-Atas ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan pengertian pendidikan Islam, yang pengistilahannya itu diambil dari bahasa Arab atau Al-Quran maupun Al-Sunnah. Misalnya dijumpai kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Bahkan ada yang disebut riyadlah. Namun dalam pembahasan berikut ini akan disajikan konsep pendidikan Islam versi Nauqib Al-Atas. Dalam pandangan di atas, Al-Atas dengan menggunakan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah proses internalisasi dan penanaman adab pada diri manusia. Sehingga muatan substansial yang terjadi dalam kegiatan pendidikan Islam adalah interaksi yang menanamkan adab, seperti yang diungkapkan Al-Atas bahwa pengajaran dan proses mempelajari keterampilan betapa ilmiahnya tidak dapat diartikan sebagai pendidikan, bila mana di dalam itu tidak. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam. Menurut pemikiran Al-Atas yang beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu.
Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. 5. Sistem pendidikan Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan Islam di atas, bahwa al-atas mendeskripsikan tujuan tersebut adalah mewujudkan manusia yang sempurna, instan kamil. Dengan begitu, berarti sistem pendidikan Islam harus memahami seperangkat bagian-bagian yang terkait satu sama lain. Dalam sistem pendidikan ini harus mencerminkan aspek manusia itu sendiri, bukannya negara. Perwujudan paling tinggi dan sempurna dari sistem pendidikan Islam adalah universitas. Menurut al-atas, universitas Islam yang dirancang untuk mencerminkan universal harus pula merupakan pencerminan manusia itu sendiri. 6. Metode pembelajaran. Pendidikan salah satu metode yang pernah dipakai oleh al-atas adalah mengajarkan materi-materi di atas secara metode metafora dan cerita. Sebagai contoh, sebuah metode juga harus banyak dipakai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adalah sesuatu yang wajar bagi para ulama, khususnya sufi. Yang ketujuh, materi pendidikan. Kajian al-atas mengenai muatan atau materi pendidikan berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah bersifat dualistik. Ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik adalah yang memiliki dua aspek. Yang pertama, satu, memenuhi kebutuhannya dengan berdimensi permanen dan spiritual. Yang kedua, yang memenuhi kebutuhan material dan emosional. Al-atas mengklasifikasi ilmu menjadi dua bagian, yaitu satu, fardu ain atau ilmu-ilmu agama. Yang kedua, fardu kifayah atau ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Yang kedelapan, pendidikan dan anak didik. Al-atas memberikan nasihat kepada peserta didik dan guru untuk menumbuhkan sifat keikhlasan yang belajar dan mengajar, sebagaimana halnya semua tindakan atau perbuatan dalam Islam. Pendidikan harus didahului oleh suatu niat yang disadari. Al-atas selalu menekankan bahwa keikhlasan dan kejujuran niat dalam mengajar ilmu. Kejujuran menurut al-atas adalah sifat dari ucapan atau pernyataan, seperti kesesuaiannya dengan fakta-fakta eksternal dan realitas, sesuai dengan hati dan niat. 9. Aktualisasi konsep al-atas dalam konteks pendidikan Islam. A. Corak pemikiran pendidikan. Apabila ditelaah dengan cermat, format pemikiran pendidikan yang ditawarkan oleh al-atas, dapat diketahui bahwa pendidikan al-atas adalah mengarah pada pendidikan yang bercorak moral religius yang tetap menjaga prinsip keseimbangan dan keterpaduan sistem. Hal itu terlihat dalam konsepnya tentang ta'dib atau adab, yang menurutnya telaah mencakup konsep ilmu dan amal. B. Kondisi objektif pendidikan Islam dewasa ini. C. Menuju paradigma pendidikan Islam. D. Aktualisasi konsep al-atas dalam pendidikan Islam masa kini. 10. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Syekh Muhammad Naqib al-Atas. Sebelum kita menjelaskan pengertian islamisasi ilmu pengetahuan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu arti dari islamisasi itu sendiri. Islamisasi adalah keislaman dunia, usaha mengislamkan dunia. Menurut Syekh Muhammad al-Atas, ini islamisasi adalah pembebasan manusia dari hal-hal yang terkait dengan magis, mitologi, animisme, kebangsaan, tradisi kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, dari kendali orang-orang sekuler yang mempengaruhi pikiran dan bahasa. Baik, materi kedua akan dijelaskan oleh Lydia.